SMK Negeri 1 Baligi tahun 2023-2024, Rabu 29 Mei 2024. Sebagai tertib acara kita, yang pertama kata pembukaan dari protokol, yang kedua doa pembuka, yang ketiga sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Baligi, yang keempat sambutan dari yang mewakili pengawas, yang kelima penyampaian materi visi dan misi oleh Kepala SMK Negeri 1 Baligi, yang keenam warna sari, dan yang terakhir doa penutup. Baiklah, kita mulai acara kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat dan anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Baligi, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas SMA SMK Kabupaten Toba, yang kami hormati seluruh fungsionaris SMK Negeri 1 Baligi. Pada siang hari ini kita mengadakan rapat sehubungan dengan penyampaian materi visi dan misi SMK Negeri 1 Baligi kepada kita semuanya. Semoga pada rapat kita pada siang hari ini dapat menghasilkan suatu visi dan misi yang terbaik untuk kita semua, demi kemajuan SMK Negeri 1 Baligi dan demi kemajuan seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Baligi. Demikian kata pembukaan dari saya. Selanjutnya doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Tunggul Simanjunta SPD. Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kemuliaan-Nya kita bisa berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Baligi, rekan saya pengawas, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu guru fungsionaris di SMK Negeri 1 Baligi. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan kedatangan kami ke sekolah kita ini, khusus hari ini terkait dengan kinerja, penilaian kinerja, terkait dengan penilaian kinerja yang mana kami Bapak Sekolah adalah tim kerja dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, tim kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan penilaian kinerja. Dan kedatangan kami ke sini untuk mengobservasi, artinya melihat secara langsung bagaimana proses terlaksananya yang kebetulan oleh Kepala Sekolah di-RHK dipilih tentang visi dan misi. Jadi kami dan di PM, di pemilihan kinerja, saya sebagai pengawas pembina di SMK Negeri 1 Baligi. Tetapi kami bersama dengan Bapak Ibu pengawas juga tim kerja, satu tim kami di dalam kegiatan kepengawasan atau pendampingan di SMK Negeri Swasta Kabupaten Toba. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini divideokan sebagai laporan kami, nanti dalam bentuk video. Nah, kami harapkan Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana layaknya kita diskusi, artinya ada tanya jawab, respon, tetapi kita batasi seputar visi dan misi. Izin Bapak Ibu, visi dan misi. Visi itu kan cita-cita secara umum yang akan dicapai satu pendidikan, itulah visi. Dan biasa itu selalu kita harus punya visi dan misi di satu pendidikan supaya apa yang kita kerjakan terarah.
Nah, bagaimana supaya bisa terlaksana visi itu, maka harus ada misi, ada strategi pelaksanaannya. Ikut ada strategi pelaksanaannya untuk mencapai visi. Apa strategi pelaksanaan itu? Tentunya program kerja. Itulah strategi atau langkah-langkah pelaksanaannya. Dan visi dan misi itu adalah ciri khas satuan pendidikan. Nggak sama visi-visi dengan sekolah lain, kan? Jadi visi-visi itu adalah ciri khas satuan pendidikan dan bekerja melalui misi. Apa program kerja, apa kegiatan-kegiatannya di setiap sektor, misalnya bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, dan sudah ada langkah-langkah kegiatannya. Nah, itulah langkah-langkah strategis untuk mencapai visi. Nah, dari mana kita bisa menciptakan misi? Itu diambil dari rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan ini kita bisa melihat capaian mana yang belum kita dapat. Kan ada warna merah, ada itu bisa Bapak dilihat. Nah, nanti oleh Bapak Kepala Sekolah akan disajikan capaian rapor pendidikan tahun 2024. Nah, dari situ nanti kita turun untuk melakukan program-program kegiatan melalui perencanaan berbasis data atau PBD. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, dari mana didapat rapor pendidikan ini, nilai-nilai rapor pendidikan ini? Itu dari asesmen nasional, Sumdikar, survei lingkungan belajar. Jadi mana didapat? Karena siswa kan mengerjakan soal-soal. Juga Bapak Ibu guru juga kan, orang mau dibayar Sumdikar kan? Nah, dari situlah dia muncul. Kalau tidak mengerjakan asesmen nasional atau Sumdikar tidak akan keluar rapor pendidikan. Istilah mana? Jadi siapa rapor pendidikan mau salah satu data utama. Ada juga data pendukung. Jadi kalau kita mau menurunkan RKD, membuat rencana kerja, RKD rencana kerja tahunan, itu kan dari rapor pendidikan, data utama. Bisa juga ditambah dari rapor pendukung. Apa contohnya? Kepala sekolah melakukan supervisi ke setiap kelas. Tentu kepala sekolah mempunyai program kegiatan untuk melakukan jadwal supervisi. Artinya kalau ada guru yang masih perlu melakukan pendampingan supaya didampingi bersama dengan pengawas. Nah, antara kepala sekolah dengan pengawas sekolah saling kerjasama untuk melakukan pendampingan. Jadi bisa didapat itu tadi data pendukung, salah satu tadi supervisi kepala sekolah, kemudian refleksi guru pada waktu menyampaikan pembelajaran, juga refleksi siswa dan juga dari orang tua Bapak Ibu. Nah, di kegiatan ini seharusnya pesertanya adalah warga sekolah. Kalau dikatakan Bapak Ibu warga sekolah sudah termasuk di dalamnya komite. Nah, tapi oleh Tuhan, keluarga kita dimanapun berada, semoga dalam lindungan Tuhan. Mungkin demikian Pak sebagai awal informasi dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siap, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba mengulas visi dan misi sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mewakili teman-teman ambil kebijakan untuk rapat bersama dengan fungsionaris untuk mewakili semua, sehingga
secara umum dari tiap jurusan sudah ada berada di sini dan semua guru sudah ada di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, visi dan misi sekolah. Kedua, visi dan misi SMK Negeri 1 Bali. Bapak Ibu sekalian, tentunya mengulangi kembali bahwa visi misi sekolah itu tadi setelah disampaikan bahwa adalah satu kata yang membuat impian, cita-cita. Apa menjadi impian dan cita-cita sekolah ini? Pastinya kita tuangkan di visi sekolah. Dan harapan kita masa depan dari sekolah kita ini, SMK Negeri 1 Bali ini adalah harapan kita adalah sekolah ini menjadi berprestasi. Pastinya itu yang kita tuangkan di dalam visi. Lalu misi Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana sebuah sekolah, bagaimana sekolah kita ini dapat mewujudkan cita-cita yang apa yang kita masukkan di masa depan itu. Itu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana sikap sekolah, bagaimana upaya prestasi sehingga mengukur sebuah prestasi pada sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya mau mengingatkan kembali bahwa sekolah berprestasi dan berakhlak itu tentu ada indikatornya. Indikatornya adalah unggul prestasi di bidang iptek, unggul prestasi bidang akademik, unggul prestasi bidang olahraga, unggul prestasi bidang seni, atau unggul prestasi dalam pendidikan budaya dan karakter kebangsaan. Ini mungkin visi daripada sekolah kita. Lalu kemudian misinya adalah tentu bagaimana mengembangkan, bagaimana menumbuhkan, bagaimana menciptakan. Lalu apa yang harapan kita yang akan kita bangun, tentu itu yang kita tuangkan. Jadi minimal ada 20 butir apa-apa yang mau kita tuangkan di dalam misi sekolah itu, kita akan tuangkan tergantung kepada sekolah apa yang akan ditangkap di misi sekolah ini. Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, lalu manfaat daripada visi sekolah itu adalah pertama, sesuatu yang dapat menciptakan imajinasi bersama untuk kesuksesan bersama, kesuksesan sekarang dan kesuksesan masa depan. Lalu mampu meningkatkan standar kerja, kemudian dapat mengembangkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kinerja di tempat kita ini, di tempat kerja, untuk memupuk dan meningkatkan rasa memiliki. Bapak Ibu sekalian, dari uraian Ibu Dahlia singkat itu, lalu kita sudah punya visi dan misi. Walaupun di sini barangkali setiap daripada tahun mungkin saja kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Sekolah kita punya visi mewujudkan SMK Negeri 1 Bali sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan, yang menghasilkan SDM profesional, cerdas, berkarakter, kompeten, berjiwa berusaha dan bersaing di era global dengan dilandasi akhlak mulia dan berwawasan gender. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita tangkap di visi kita. Pertama, profesional, yang dalam arti adalah ahli dalam bidangnya. Di sekolah kita ini jurusannya ada 10 jurusan, tentu berbagai macam bidang. Mungkin kalian mereka yang kita tuntut. Jadi kalau anak-anak itu harapan kita adalah profesional, dia ahli di dalam bidangnya. Lalu kemudian cerdas, itu menggambarkan kualitas daripada seseorang, mengerti apa yang akan dia kerjakan, mengerti apa yang akan dia lakukan. Lalu kemudian dikatakan berkarakter. Tentu harapan kita di dalam visi ini berkarakter adalah orang punya kepribadian, berperilaku, bersifat, berwatak yang baik. Jadi luas sekali, luar biasa sasaran kita di sekolah ini membentuk anak-anak ini. Lalu katakan kompeten, tentu cakap menguasai pada bidangnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, lalu apa upaya kita untuk itu? Tentu ada misi kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam pembahasan visi dan misi ini, saya sebagai kepala sekolah mengajak semua komponen sekolah ini, mengajak semua audiens untuk berinteraksi, melakukan peran, tugas dan tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian tentu punya tugas dan tanggung jawab, baik kaprodi, kabengkel, atau koordinator, atau wakil kepala sekolah pada bidang masing-masing.
Tentu bisa kita sudah bagi tugas kita masing-masing. Lalu untuk mencapai visi dan misi ini, Bapak Ibu sekalian, kita semua dibagikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Tentu ada misi kita. Pertama di sini menyelenggarakan pendidikan formal yang baik, ya, menyelenggarakan pendidikan formal yang baik, ya, artinya pendidikan kejuruan yang baik, guna menghasilkan lulusan yang cerdas berkarakter sesuai dengan tuntutan dunia industri dan mampu berwirausaha. Bapak Ibu sekalian, tentu sesuai dengan visi kita bahwa kita akan menjadi menghasilkan manusia profesional, cerdas, berkarakter, lalu kita menyelenggarakan pendidikan formal yang baik, dan lulusannya harapannya juga cerdas, berkarakter sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Saya pikir dengan draft misi yang ada di atas tadi ini adalah sudah tepat kita menyelenggarakan. Lalu kemudian kedua, membudayakan nilai-nilai Pancasila di dalam setiap aspek kehidupan seluruh komponen sekolah. Jadi pastinya kita sebagai guru kita akan mulai kita sebagai contoh. Lalu ketiga, di sini menyediakan tempat uji kompetensi. Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu pemikiran bagi kita, karena ini visi dan misi ini sudah beberapa tahun yang lalu yang dibuat ini, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi pemikiran kita. Saya pikir ada di sini harus direvisi tentang yang ketiga ini, karena di sini dikatakan menyediakan tempat uji kompetensi untuk masyarakat melalui unit produksi jasa sebagai wadah berlatih kewirausahaan bagi peserta didik laki-laki dan perempuan. Kita kaitkan dengan kebutuhan kita sekarang. Saya pikir ini nanti perlukan untuk kita coba revisi ini yang ketiga ini. Lalu keempat, menyelenggarakan manajemen sekolah berdasarkan ISO 91/2015. Ini masih kita pakai dan kita baru selesai melakukan standar ini melalui penyelenggara ISO. Lalu kelima, membudayakan pelestarian alam dan menyelenggarakan pendidikan sekolah. Saya pikir yes, masih cocok dengan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiskusi. Saya pikir yang ketiga ini, bagian yang ketiga, kita masih perlu kita diskusikan untuk kita ganti sesuai dengan rambu-rambu apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan supaya dapat visi-visi yang di atas. Saya pikir yang saya sampaikan pada kita semua. Terima kasih. Kalau ada masukan untuk berubah yang ketiga ini, saya berikan waktu dan kesempatan. Dipersilakan. Ada sedikit Pak. Ya. Nah, ini tentang isi kita di atas itu tertera kompeten. Ya. Mendukung kompeten berarti siswa itu harus mendapatkan yang diakui sertifikat oleh Dudi. Tentu kaitan ke situ itu Pak. Nomor 3 itu menyediakan tempat uji kompetensi. Jadi tempat uji kompetensi itu yang sebenarnya adalah menyediakan khusus dia standar yang BNSB. Artinya kita dituntut di sana menyediakan. Jadi kalau selama ini memang belum tersedia kita P1, ya mari ke depan kita pikirkan. Saya kira kalau untuk dirubah lagi, saya kira enggak pas. Itu target kita lah ke depan. Bagaimana tahun ini kita bisa mengadakan LSPP 1 kita laksanakan di sini supaya terjawab yang di atas. Kompeten itu artinya itu mendapat sertifikat yang diakui LSPP 1. Demikian kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Saya coba membaca di sini bahwa dikatakan menyediakan tempat uji kompetensi untuk masyarakat melalui unit produksi dan jasa UPJ sebagai wadah berlatih kewirausahaan bagi peserta didik laki-laki dan perempuan. Nah, di situ saya agak menambah begitu. Selainnya saya paham begitu. Oleh karena itu makanya saya coba mengusulkan menawarkan kepada kita, apakah ini dilanjutkan, apakah perlu kita rombak begitu Bapak Ibu sekalian. Visi dan misi. Ini sekalian ini pada kesempatan. Atau ada usul lain dipersilakan Bapak Ibu. Kata masyarakat di sana Pak kan bukan itu kan siswa dari luar Ya. untuk menumpang mengambil sertifikat di sini sebenarnya.
Jadi kalau udah berdiri memang P1 kita, masyarakat yang dimaksud di sana adalah siswa-siswa sekolah lain bisa mengambil sertifikat juga di sini, menyatakan dia terkait dengan visi kompeten dia atas sana. Baik, teman-teman, respon dari teman-teman gimana? Apakah ingin kita lanjutkan terus? Jangan jadi misi yang dulu-dulu itu aja, saya pikir. Ya. Kalau membaca itu, saya terima kasih atas kesempatan ini. Supaya tidak menjadi mengambang, saya kira ini cukup menghentikan masyarakat dengan peserta didik atau para siswa. Saya kira biar nggak usah diterjemahkan jauh, jadi hanya mengganti kata masyarakat dengan peserta didik atau para siswa. Itu kira-kira menurut pemahaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan juga respon. Ketika tujuannya itu adalah untuk P1, Ya. mereka memang bukan hanya untuk peserta didik kita. Kalimatnya di sini masuk ke masyarakat. Siapapun dia, ketika dia alumni SMK jurusan ini, dia bisa. Jadi kalau peserta didik nanti seolah-olah hanya duduk di sekolah ini. Artinya begini, kalau sekolah ini menyediakan bisa uji kompetensi P1 misalnya jurusan otomotif, maka yang diuji itu adalah bukan hanya siswa sekolah ini, tetapi bisa dari Medan, bisa dari mana-mana mereka bisa mendapatkan sertifikat. Nah, itu barangkali tujuannya di sini. Saya hanya barangkali menyampaikan bahwa ini misi yang ada di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama ini dibuat. Sampai sekarang belum lolos, itu aja. Jadi ada seperti mulut begitu, itu aja. Target sasaran pertama saya pikir sudah kita capai. Ada 18 guru yang sudah disertifikasi mendapatkan sertifikat bisa untuk menguji menjadi asesor begitu. Mereka asesor itu bukan hanya untuk siswa di sini, tetapi bagi alumni SMK jurusan tertentu. Begitu teman-teman, kalau ada masukan. Ya, silakan. Kalau menurut hemat saya Pak, untuk poin kedua itu penyediaan masyarakat melalui produksi kita itu sudah berada pada PSB 2 itu. Sementara kita memiliki PSB 1. Ya. Kalau ini udah PSB 2, jadi itu menyangkut seluruh masyarakat. Berarti sudah ada dengan kerjasama perusahaan atau asesor di luar dari PSB 1, karena PSB itu 1, 2, 3. Jadi ini sudah masuk bagian PSB 2. Tapi kalau kita menyelenggarakan PSB 1 adalah bagi siswa, walaupun siswanya sudah tamat dari kita, tetap alumni dari sini dan predikatnya masih predikat uji sekolah. Jadi tidak dari luar, dia tidak ada hubungan dari luar untuk PSB 1. Dan siswa yang masih mengikuti program ujian akhir, uji kompetensi di sekolah ini dan sekolah yang lain yang menjadi kita sebagai penyelenggara. Jadi masih termasuk dia itu masih aktif di dalam sekolah yang sama. Kira-kira begitu mengenai PSB 1. Jadi kalau ini poinnya udah PSB 2 itu, udah lain cerita penyelenggaraan itu. Kira begitu Pak. Ya Pak Kubur. Ya, terima kasih Pak. Itu visi dan misi itu terkait dengan yang ketiga. Bagi pemikiran saya begini, itu bagus juga tetap dipertahankan. Cuma ini pertanyaannya, kita kan harus mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk itu. Pertama, sedangkan asesor kita pun berlakunya 3 tahun. Habis masa 3 tahun itu tidak berlaku lagi. Kemudian kita mau mengembalikan asesor kita supaya dapat berfungsi lagi, memakan biaya yang besar. Nah ini kita kaji dulu, mampu nggak dananya? Seperti dana-dana yang kemarin, berapa ratus juta itu kita habiskan uang untuk mengangkat asesor. Kemudian terkait dengan persyaratan ini juga, kan harus ada LSP-nya.
Nah, ada LSP-nya itu biayanya juga besar, mampu nggak kita? Nah, kalaupun ini kita pertahankan, itu yang perlu kita kaji. Kalau memang tidak mampu kita melaksanakannya, ya kita coret aja. Itu menurut saya. Tapi kalau pandangan saya sangat, ini menurut pandangan saya, untuk melaksanakan ini agak susah untuk poin nomor 3 itu. Kalau itu harus kita wujudkan, jangan nanti hanya tertulis di misi, tetapi tidak pernah kita laksanakan. Untuk melaksanakan ini saya rasa sangat susah, karena menyangkut dengan biaya-biaya dan urusan lain, khusus untuk membina anak didik aja dulu kita, supaya gimana supaya sukses dan bisa bersaing di dunia usaha. Untuk ini uji kompetensinya ini kok bisa kok kita menumpang dari uji kompetensi yang ada dibuat oleh baik itu lembaga-lembaga tertentu dan yang lain. Selagi bahwa saya masih pesimis ini bisa kita laksanakan, itu aja menurut saya. Terima kasih. Baik, masing-masing. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya poin yang ketiga itu menyediakan uji kompetensi itu harus kita hilangkan saja. Karena apa? Sesuai dengan yang bilang Pak Sumanjunta, kenyataan sekarang belum ada kita LSP. Karena itu dulu itu dirancang isinya itu kalau tidak salah ke masa-masa pimpinan Pak Lalu, itu kebetulan kita dapat dana SBI membuat life skill kalau nggak salah, pelatihan alumni atau tamatan dari luar kita latih di sekolah. Itu tujuannya kemarin dibuat. Itu tahun masa Pak Lalu jilid 2 kalau nggak salah. Jadi pernah kita buat seperti itu, uji kompetensi untuk masyarakat, melatih, kita undang tenaga-tenaga dari luar, kita latih di sini dengan biaya yang berasal dari dana SBI kalau nggak salah. Jadi itulah tujuan yang kemarin itu dibuat misi menyediakan tempat uji kompetensi. Karena itu kalau saya lihat untuk masa sekarang itu kalau saya tidak kompeten lagi, karena kita tempat uji kompetensi kita pun tidak layak lagi. Kalau saya lihat tiap bengkel tidak layak untuk jadi tempat kompetensi. Itulah pendapat dari saya. Tambahan lagi Pak, masyarakat kalau hanya sekitar Toba itu peminatnya ini untuk diuji kompetensi tidak ada ini. Karena ya kita pun nanti membuat uji kompetensi tidak mungkin gratis, harus berbiaya. Dan peminatnya saya rasa menurut pandangan saya tidak ada. Kalau di sekitar Toba untuk menerima atau melakukan uji kompetensi untuk diri pribadi, baik itu siswa baik masyarakat, akan rendah itu peminatnya, tidak akan ada mungkin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pikir nanti saya buat tim perumus untuk merumuskan ini, sehingga ini kajian kita ke nomor yang ketiga ini bisa kita simpulkan, nanti akan dirampungkan. Saya pikir begitu bahasan kita mengenai visi dan misi sekolah kita. Mudah-mudahan nanti tim bisa melengkapi ini dengan sempurna. Demikian, terima kasih.